رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kemudahan, memberi kita kelapangan waktu dan memberi kita taufik sehingga pada mulai hari ini kita akan membacakan kitab yang baru masih terkait dengan tarbiyatul aulad, yaitu pendidikan untuk anak-anak. Buku yang insya Allah akan kita bacakan yaitu Nidaun ilal murabbin wal murabbiyat litaujihil banin wal banat. Himbauan kepada para pendidik untuk mengarahkan, untuk membimbing anak-anak putra dan putri. Yaitu yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Penulis menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Setelah penulis menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersahadat terhadap Rasulullah sallallahu mengucapkan kalimat syahadat, beliau mengatakan amma ba'du fa inna muhimmatal murabbi 'azimatun jiddan. Beliau mengatakan bahwasanya urgensi seorang pendidik itu sangat besar. Wa amaluhu min asyrafil a'mali idza atqanahu. Dan aktivitas ini merupakan aktivitas yang paling mulia idza atqanahu, jika dia menekuninya. Kemudian tidak hanya menekuni, wa akhlasa lillah ta'ala fi, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Di sini penulis menyebutkan dua hal, ya. Menyebutkan dua hal, yaitu seorang pendidik yang menekuni didikannya, yang menekuni aktivitasnya, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapatkan nilai yang sangat
mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan belajar mengajar, ya, apalagi yang diajar adalah syariat Islam. Apalagi yang diajar adalah Al-Qur'anul Karim. Maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, orang yang terbaik di antara kalian, yaitu yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Sebab kalau kita mengajarkan Al-Quran, kita harus belajar terlebih dahulu. Kita nggak akan bisa mengajarkan Al-Quran kalau kita tak punya ilmu tentang Al-Quran. Faqidu syai' la yu'tih. Seorang yang tidak memiliki sesuatu, nggak mungkin dia memberikannya kepada orang lain karena dia sendiri tidak memilikinya. Ketika dia mengajarkan apa yang telah dia pelajari dan dia tekuni, dia ajarkan kepada kaum muslimin, dia ajarkan kepada umat manusia, dan dia satu hal lain, dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikarenakan dunia, bukan dikarenakan mengharapkan sanjungan, bukan mengharapkan nilai-nilai materi duniawi misalnya, bukan, tapi ikhlas karena Allah, maka dia orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Seorang pendidik adalah seorang yang paling mulia. Seorang pendidik di saat dia memberikan pelajaran, ketika dia hari-hari dia isi dengan mengajarkan ilmu, jika dia tekuni dan dia ikhlas karena Allah, dia adalah orang yang paling mulia. Kemudian warabba tullab at-tarbiyah al-islamiyyah as-sahihah. Dan dia mengajarkan, mendidik anak-anak, mendidik para pelajar tarbiyah Islamiyah yang benar. Wal murabbi wal murabbiyat, seorang pendidik baik laki maupun perempuan, yashmulu mudarrisa wal mudarrisata. Yang dikatakan pendidik itu mencakup baik guru laki-laki maupun guru perempuan. Wal muallimu wal muallima wal muallimata, apakah dia seorang ustadz atau ustazah. Wa yashmulul aba wal dan ini juga mencakup ayah dan bunda. Wa kullu man yar'al aulad, semua orang yang dia memperhatikan, yang dia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Jadi di sini ikhwah, ya, ketika penulis mengatakan nida ilal murabbin wal murabbiyat, himbauan, panggilan kepada para pendidik, di sini tujuannya itu, panggilan itu, himbauan itu tidak hanya pada guru. Ya, tidak hanya pada guru, tapi lebih ditujukan juga kepada orang yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anak. Siapa itu? Orang tua si anak, wali si anak. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya sekolah, pondok pesantren, ma'had, ya, madrasah, ini merupakan lembaga yang sebenarnya membantu orang tua untuk mendidik generasi. Demikian ikhwah, bukan tanggung jawab mereka sebenarnya. Pada dasarnya anak-anak itu tanggung jawab kedua orang tua. Tanggung jawab amanah yang dipikulkan ke pundak kedua orang tua mereka, ayah dan bunda mereka, bukan kepada sekolah. Adapun sekolah merupakan lembaga yang membuka lembaga di mana lembaga ini membantu para orang tua, para wali murid untuk mendidik generasi. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apabila lembaga ini baik,
ya, apabila lembaga ini baik dan orang tua, hubungan dengan orang tua juga baik, orang tuanya juga baik, insya Allah objeknya yaitu anak didik, insya Allah biidnillahi ta'ala akan berkembang menjadi baik. Tapi orang tua soleh dan solehah diserahkan anaknya, diamanakan anaknya ke lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan di sini tidak menanamkan pendidikan akhlak, maka anak-anak juga akan terpengaruh dengan akan sekolahnya. Atau sekolahnya Masya Allah, guru-gurunya luar biasa, guru-gurunya adalah orang-orang yang soleh, yang solehah. Tapi ketika di rumah orang tuanya bukan orang tua yang soleh solehah, juga itu berpengaruh buruk terhadap si anak. Makanya ikhwah, makanya yang namanya pendidik ya itu harus baik, yang soleh dan solehah. Baik orang tua yang merupakan pengemban pendidikan tanggung jawab yang pertama, maupun pihak sekolah yang membantu pendidikan, yang membantu tugas kedua orang tua. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya di sini nida yaitu himbauan panggilan itu ditujukan kepada semua pendidik, baik para guru maupun para orang tua maupun para wali-wali si santri ataupun murid. Fal mudarrisu murabbi al ajyal. Seorang guru merupakan orang yang bertugas mendidik generasi. Wa alaihi yatawaqqafu salahul mujtama' wal fasaduh. Dan baik dan buruknya sebuah masyarakat ini sangat kuat sekali hubungannya dengan sang guru. Artinya kalau guru di tempat tersebut bukan guru-guru yang soleh dan solehah, maka akan muncul generasi-generasi yang tidak soleh. Tapi kalau guru-guru adalah guru-guru yang memang guru soleh dan solehah, insya Allah biidnillah ya akan tercipta, akan terlahir generasi yang soleh dan solehah. Jadi rusaknya masyarakat, baik dan buruknya masyarakat tergantung dengan guru. Baik ikhwah, kita tidak bicara masalah guru sekolah, semua guru, baik orang tua di rumah yang merupakan sebagai seorang guru yang inti maupun guru yang ada di sekolah yang merupakan tenaga pendidik pembantu. Fa idza qama biwajibihi fit ta'limi fa akhlasa fi 'amalihi wa wajjaha tullabahu nahwa ad-din wal akhlaq watarbiyatal hasanah sa'idat tullab wa sa'ida al muallimu fid dunya wal akhirah. Apabila sang guru ya, apabila sang pendidik melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya dalam mendidik anak-anak dan dia ikhlas dalam melaksanakannya, ikhlas karena Allah dalam melaksanakannya, dia hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dia mengarahkan anak-anaknya, mendidik anak-anak didiknya agar memiliki agama yang baik dan akhlak yang mulia serta mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, maka sa'idatul labu wa sa'ida al muallimu fid dunya wal akhirah. Maka dia akan menjadi dia akan menjadi orang yang paling sejahtera. Maka sejahteralah murid dan sejahtera juga sang guru di dunia dan di akhirat kelak. Demikian ikhwah. Jadi ketika seorang guru mendidikkan didikan yang diniyah, didikan agama, menekankan masalah agama dan akhlak seorang anak, ya, dan dia lakukan itu dengan ikhlas, bukan dikarenakan materi, tuntutan materi, bukan dikarenakan untuk mendapatkan sanjungan dari orang, bukan untuk mendapatkan pujian-pujian dari orang, maka di samping murid akan baik, maka guru juga akan baik. Di samping murid akan sejahtera, guru juga sejahtera. Sejahtera di dunia dan akhirat. Sejahtera di sini ikhwah tidak harus kaya ya.
Atau bisa kita artikan sa'idat tullabu wa sa'ida muallimu fid dunya wal akhirah. Artinya bahagia guru dan murid, mereka berdua akan bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata libni ammihi Ali radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak pamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan khairal laka min humurin na'am. Demi Allah, kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu itu lebih baik daripada unta merah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberi nasihat kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Fa wallah li ayyahdiyallahu bika rajulan." Demi Allah, Allah memberi hidayah seseorang melalui dirimu. Jadi sebenarnya tetap Allah yang memberikan hidayah, bukan kita. Ya, bukan manusia. Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu, khairun lak, lebih baik untukmu min humurin na'am, daripada unta merah. Demikian ikhwah. Jadi kita sebagai seorang pendidik, sebagai guru, sebagai muallim, sebagai mudarris, dan atau sebagai seorang ayah dan bunda, peluang seperti ini sangat terbentang lebar bagi kita. Tinggal kita mau apa tidak untuk menjalaninya. Ikhlas apa tidak untuk menjalaninya. Demikian. Semua orang tua wajib untuk mengajarkan anaknya. Karena memang anak itu merupakan amanah di bawah, di atas pundaknya. Tanggung jawab dia sebagai seorang tua. Orang tua, dialah yang membuat anak itu hitam dan putihnya. Dialah dasarnya ikhwah. Baik anaknya berasalkan dari dia, apakah baik tidaknya pendidikannya. Buruknya anak itu juga sangat besar pengaruhnya dari pendidikan orang tua. Makanya kan kalau bahasa kita, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya kalau pohonnya, kalau kita ambillah permisalan, pohonnya pohon mangga, buahnya sangat wangi, kemudian daging mangganya tak berserat dan bijinya sangat tipis, mangganya juga besar, maka bisa dikatakan bahwasanya ya, mangga-mangga yang hasil daripada buah tersebut ya, yang jatuh itu pasti tidak jauh dari pohonnya, dan dia juga akan memberikan buah yang sama seperti buah induknya. Demikian ya. Demikian ikhwah rahimanallah. Walaupun ada mungkin yang tidak sesubur pohon induknya, namun lebih kurang dia sama seperti ayah bundanya. Demikian ikhwah rahimanallah wa ikum. Makanya Rasulullah kan pernah katakan bahwasanya kullu bani Adam yuladu al-fitrah. Kullu mauludin yuladu al-fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi. Kedua orang tuanya lah yang telah membuat dia menjadi Yahudi. Wa yumajjisanihi, dan menjadi Majusi. Wa yunassiranihi, dan menjadi orang Nasrani. Demikian ikhwah. Juga dengan hal-hal yang lain. Apabila anaknya misalnya, anaknya seorang yang sangat antusias, sangat perhatian dengan ilmu umum, tak perhatian sedikit pun dengan ilmu agama, itu pengaruh dari orang tua. Makanya kita lihat ada orang-orang tua kalau untuk dileskan, dikursuskan anaknya untuk les bahasa Inggris misalnya, Masya Allah luar biasa. Dia mampu mengeluarkan merogoh kocek yang sangat dalam demi agar anaknya mampu berbahasa Inggris. Tetapi kalau untuk supaya anaknya bisa membaca Al-Quran mahir misalnya, dia mengeluarkan uang ala kadarnya. Kalau dia untuk les bahasa Inggris
Satu semester bisa jutaan. Kalau untuk belajar Al-Quran, ya paling 25.000 satu bulan. Itu pun terkadang minta diskon. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bahkan kenyataannya ikhwah, banyak yang bertanya kepada saya, Ustadz, anak saya sudah tamat SMA. Saya mau carikan dia untuk kelanjutan. Saya ingin dia belajar agama untuk kelanjutan pendidikannya di S1. Adakah kampus ataupun universitas yang memberikan pendidikan dengan gratis? Insya Allah. Karena ini belum pernah diajukan kepada saya. Ustadz, anak saya mau masuk ke kedokteran. Adakah kampus ataupun fakultas kedokteran yang memberikan gratis? Belum pernah saya ditanya. Tapi kalau masalah pondok pesantren yang gratis, ma'had yang gratis, madrasah yang gratis, bejibun yang bertanya. Banyak yang bertanya. Kenapa begitu ikhwah? Ya karena ini semua karena perhatian orang tua. Jadi kalau generasi kita tambah lama tambah bobrok, ya, akhlaknya tambah lama tambah bobrok, maka jangan salahkan mereka yang pertama. Salahkan diri kita sendiri sebagai pendidik yang berada di gugus terdepan terhadap melawan dekadensi moral. Kita sebagai orang tua yang harus pertama introspeksi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu Allah beri kita amanah berupa anak. Maka kitalah, di tangan kitalah hitam dan putih anaknya ini. Walaupun memang hasil akhirnya Allah yang menentukan. Karena kita hanya berusaha, kita hanya berupaya. Namun setiap dasar-dasar pendidikan, kaedah-kaedah pendidikan Islamiyah, ya, itu sebenarnya bisa mengarahkan anak-anak ini untuk menjadi baik, untuk menjadi saleh dan salehah, untuk menjadi insani yang bertakwa, yang muttaqin. Bisa. Itu dasar-dasarnya. Walaupun adalah satu-satu, ya Allah tak beri hidayah. Orang tuanya sudah mengeluarkan semua kekuatan potensinya dan semua daya fikirnya, ternyata anak tetap menyimpang. Maka qadarallah masyafa'ala, innallahu wahad, hanya Allah lah yang memberi hidayah. Demikian. Tapi kita dituntut oleh Allah untuk berupaya. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berupaya terlebih dahulu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, kita harus punya upaya. Mengenai hasil, dia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti berkata Rasulullah SAW ketika dia berkata kepada anak pamannya Ali bin Abi Thalib, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humur na'am. Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu. Berarti kan kita itu sebagai perantara hidayah. Ini kan berarti memang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberi kita kebaikan. Ya. Makanya perantara ini butuh orang-orang yang ikhlas. Butuh orang-orang yang memang mencintai perannya dalam masalah ini. Sehingga Allah pilih dia sebagai perantara hidayah. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Semua kita ingin ikhwah. Semua kita ingin menjadi perantara hidayah. Allah memberi hidayah kepada seseorang tapi melalui kita. Itu luar biasa fadilahnya. Allah memudahkan seseorang baca Al-Quran, tapi melalui kita yang mengajarkannya, kita yang mengenalkan dia dengan huruf hijaiyah sehingga dia bisa baca Quran. Allahu Akbar. Setiap dia baca Quran mengalir ke kita pahalanya. Mati kita yang ngajarkan, dia masih terus baca Quran, ngalir kepada kita pahalanya. Seorang belajar sholat, kita yang mengajarkan. Kita yang mengajarkan dia sholat. Kita yang mengajarkan dia bagaimana sunnah-sunnah sholat. Yang kata Rasulullah, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat.
Apalagi kita diserahkan, Ustadz kami mau belajar sholat. Allahu Akbar. Maka jangan sia-siakan itu semua. Mereka melaksanakan apa yang kita ajarkan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Setiap kali mereka melakukan, mengalir ke kita pahalanya. Gak ada yang rugi ikhwah. Sampai mati kita, sampai mati ya. Pahala terus mengalir kepada kita. Semua kebaikan yang kita ajarkan dilaksanakan oleh orang yang kita ajarkan, maka mengalirlah pahalanya kepada kita. Demikian ikhwah. Makanya kita kalau ada orang yang kita ajarkan, Allah mudahkan dia mengamalkan apa yang kita ajarkan. Ingat, itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri dia hidayah melalui kita. Karena enggak semua orang yang kita ajar bisa, enggak semua orang yang kita ajar mendapat menerima apa yang kita ajarkan. Ada yang menerima tapi tak diamal-amalkan. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada orang yang dia menjadi seorang yang sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah, yang konon katanya dikarenakan dia mendengar kita ya, ketika kita ceramah, maka jangan bangga dengan kita. Jangan. Kenapa? Yang memberi dia itu hidayah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita perantara. Jadi karena melalui kita, Masya Allah ya Allah, nikmatmu ya Allah. Demikian. Sanjungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai perantara hidayah untuk dia. Li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humur na'am. Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu itu lebih baik ketimbang unta merah. Unta merah pada waktu itu adalah kendaraan yang paling mewah, yang paling mahal. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muallimul khair yastaghfir lahu kullu syai. Sungguh orang yang mengajarkan kebaikan, muallim, mengajarkan khair, orang yang mengajarkan kebaikan, maka semua benda akan memohonkan ampun kepada Allah untuk dia. La ilaha illallah. Semua benda mohon kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa orang yang mengajarkan kebaikan. Hatta al-haytana fil bahr, sampai-sampai ikan yang ada, seluruh ikan yang ada di lautan. Bayangkan ikhwah, berapa miliar ikan yang ada di lautan. Yang jelas lebih banyak ketimbang umat manusia. Yang besar-besar saja miliaran, apalagi yang kecil-kecil. Mungkin para pemirsa ya, pernah lihat ikan asin kecil-kecil itu, udang kecepi misalnya, ya. Ikan yang kecil-kecil yang biasa jadikan ikan asin. Demikian ikhwah. Yang selalu bergerombol, sekali begitu dapat itu bisa ribuan ekor karena dia kecil-kecil. Bayangkan ikhwah. Itu semua memohonkan kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa orang ini. Begitulah mulianya seorang pendidik. Dan ingat, itu bukan hanya guru, tapi yang paling terdepan adalah kedua orang tua. Kedua orang tua itu merupakan guru yang terbesar bagi si anak. Bahkan seorang ibu disebut dengan madrasatul kubra. Ibu merupakan sekolah yang teragung bagi seorang anak. Makanya ibu yang baik, maka akan keluar alumni-alumni yang luar biasa dari madrasahnya. Wa idza ahmalal muallimu wajibahu, apabila seorang guru, apabila seorang pendidik mengabaikan kewajibannya, wajjahatul lab nahwal inhiraf, apalagi sampai mengarahkan anak-anaknya pada penyimpangan, wal mabadi'i al haddamah, dan prinsip-prinsip yang membuat kehancuran, wasulukis sayyi'ah, dan akhlak yang buruk, saqiyatul lab,
wasaqiya wasyaqiya syaqat tullab wa syaqal muallim. Maka celakalah si murid, lebih lagi pendidiknya juga lebih celaka. Karena dia telah mengarahkan, mengajarkan kepada anak muridnya sesuatu yang rusak, sesuatu yang salah. Ikhwah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, apabila kita mengajarkan sesuatu yang baik, kemudian dilaksanakan oleh murid kita, maka kita mendapatkan pahalanya sampai kita mati. Selama dia laksanakan, maka kita terus mengalir pahala untuk kita. Ini yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Apabila anak Adam itu meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 hal. Artinya apa? Dia nggak bisa beramal lagi kalau dia sudah meninggal dunia. Tapi bisa pahalanya mengalir seolah dia itu beramal padahal sudah meninggal. Pahalanya tetap bertambah, ya. Padahal sudah meninggal. Apa itu? Al ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian sedekatul jariyah, sedekah jariyah. Kemudian waladun saleh yada'ulah, anak yang saleh yang mendoakannya. Demikian ikhwah rahimanallah. Itu kalau kita ajarkan yang baik. Demikian juga sebaliknya. Apabila kita mengajarkan sesuatu yang buruk kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita, kepada siswa dan siswi kita, kemudian mereka melakukan apa yang kita ajarkan kepada mereka, maka kita akan mendapatkan dosa. Mati kita sementara dosa itu masih dilakukannya, maka mengalirlah dosa itu terus kepada kita. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah pernah katakan, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha." Barang siapa yang melakukan sunnah yang baik dan mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang ikut mengamalkannya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang mengajarkan sesuatu yang buruk, fa alaihi wizruhu wa wizru man amila biha, maka dia mendapatkan dosa karena dia telah melakukan dosa, wa wizru man amila biha, dan dia juga mendapatkan dosa orang yang telah mengamalkan, ikut mengamalkan dosa tersebut. Jadi dia double dapatnya. Ya. Setiap kali dia melakukan itu dosa. Diajarkan dosa itu kepada muridnya, dilakukan oleh muridnya, dia juga dapat dosa. Mati dia sementara muridnya masih melakukan dosa tersebut, maka mengalirlah dosa tersebut kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau sudah seperti ini, celakalah murid dan guru-guru. Kenapa? Karena telah mempelajari prinsip-prinsip yang menyimpang. Wa kana al-wizru fi nakhi, dan dosa tersebut ada di pundak si muallim. Wa huwa mas'ulun amamallahi ta'ala, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallam, kullukum ra'in. Setiap kalian itu ra'in, pengembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan semua kalian akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dia gembalai. Maksudnya apa ikhwah? Maksudnya di sini yaitu semua kita itu pemimpin. Sebagaimana seorang yang diamanahi untuk menggembalakan kambing, ya, untuk mengembalakan kambing. Misalnya saya punya kambing, saya tunjuk satu orang, ini saya punya 10 kambing, tolong digembalakan, diangonin. Maka orang itu ketika dikatakan iya saya akan angonin, maka dia bertanggung jawab terhadap 10 ekor kambing. Mati 1 ekor kambing, maka dia bertanggung jawab. Kenapa ini sampai mati? Demikian ikhwah. Kullukum ra'in. Semua kita itu pemimpin. Semua kita itu pengembala. Walaupun dia seorang yang belum menikah, dia juga pemimpin. Dia memimpin dirinya sendiri. Demikian ikhwah. Jadi pemimpin itu tidak harus bertanggung jawab terhadap orang lain. Ada pemimpin-pemimpin dia nggak punya tanggung jawab terhadap orang lain, tapi dia punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya seperti seorang yang sebelum menikah misalnya.
ya, seorang yang belum menikah, dia mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat, memberi kita mata, memberi kita telinga, memberi kita hidung, memberi kita kedua tangan, memberi kita dua kaki. Itu semua akan dipertanggungjawabkan. Karena semua anggota badan kita ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kalian pasti akan ditanya atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Allah mengatakan dalam surat Yasin, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim." Hari ini akan kami bungkam mulutnya. Wa tukallimuna aydihim wa arjulahum bima kanu yaksibun, dan akan berbicara tangan dan kaki mereka. Tangan mereka akan bicara, kaki mereka akan memberikan saksi bima kanu yaksibun, akan apa yang pernah dia lakukan. Karena ini pinjaman. Allah meminjamkan kita tangan, Allah meminjamkan kita kaki, Allah meminjamkan kita mata, pendengaran. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Itu orang yang belum menikah. Ada orang yang belum menikah tapi dia sudah diberi sebuah tanggung jawab. Misalnya jaga kedai, menjaga kedai. Maka dia harus bertanggung jawab terhadap kedai tersebut. Kalau dia mengkhianati yang punya kedai, maka dia akan mendapat beban nanti di hari akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in. Semua kalian itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Seorang suami ya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Apa yang telah dia didik untuk anak dan istrinya. Demikian ikhwah. Makanya Allah katakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Selamatkan dirimu dan anak-anakmu dari api neraka. Seorang suami itu pemimpin. Dia punya istri satu, anak satu. Dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti istri yang satu dan anak yang satu. Oh, dia nambah anaknya menjadi lima. Maka kelima-limanya itu akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 10 anaknya, 10-10-nya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, istrinya bertambah menjadi 2. 2 istri itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, semakin banyak istri seseorang, semakin banyak anak seseorang, maka pertanggungjawabannya juga akan semakin berat. Apabila sukses dia memimpin, maka dia akan lebih dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia punya istri 2, dia bisa memimpin istrinya, kedua orang istrinya. Dia punya anak 6 atau 10, dia mampu memanajemen anaknya sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh salehah, maka dia akan lebih mudah untuk masuk ke dalam surga ketimbang seorang yang bisa memimpin hanya 1 orang istri atau 1 orang anak. Karena pahalanya sedikit. Demikian ikhwah. Tapi resiko ya tentunya al jaza ma'al jinsil amal. Ganjaran itu sesuai dengan seberapa berat amalannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian hadis ini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Semua kalian itu pemimpin, semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wal muallimu ra'in fi madrasatihi. Seorang guru merupakan pemimpin di madrasahnya, di sekolahnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas madrasahnya, atas murid-muridnya. Waliyakun islahuka li nafsika ayyuhal murabbi wal muallimu qabla kulli syai'. Sebelum kamu mengajar, sebelum kamu mengajarkan sesuatu kepada siapapun, kepada anak muridmu, maka hendaklah yang pertama sekali yang engkau ajarkan adalah dirimu sendiri. Itu yang pertama. Anda seorang guru, Anda ingin mendidik anak-anak Anda agar menjadi seorang insani yang soleh dan solehah. Maka yang paling utama, yang pertama dan yang utama adalah Anda mensolehkan diri Anda terlebih dahulu. Pastikan diri Anda sudah baik, barulah Anda bisa mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Karena modal seperti ini lebih mudah orang menerima kebaikan.
ketika kita mengajarkan seseorang untuk sopan santun dengan kedua orang tua, ya, berbakti dengan kedua orang tua. Kita sebagai muallim, kita sebagai guru, kitalah orang yang terdepan yang berbuat baik kepada orang tua kita, yang berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga ketika kita mengajarkan kepada murid-murid kita agar berbakti kepada orang tua, dia lihat kita berbakti kepada orang tua kita, Masya Allah, itu akan lebih mudah mereka untuk ikut mengcopy paste apa yang kita lakukan. Lebih dekat lagi, kita mengajarkan kepada anak-anak kita, nak, kamu harus berbakti kepada orang tuamu, jangan melawan, bersikap lembutlah, bersikap sopan santunlah. Si anak gak akan bisa terima sebelum kita sendiri sebelum dia melihat kita langsung juga berbakti kepada kedua orang tua kita, bersikap lembut kepada orang tua kita. Lantas bagaimana si anak bisa bersikap sopan santun kepada kita sementara kita kasar kepada kedua orang tua kita? Na'udzubillah min dzalik. Enggak akan bisa, ikhwah. Ya. Ketika kita ajarkan walau pada mereka sopan santun dan bakti kepada orang tua, dia melihat kita tidak berbakti kepada orang tua kita, minimal kalaupun dia nggak bisa menyela artinya ngomong alah ayah saja nggak bisa, mungkin minimal dia diam, dalam hati baru dia menggerutu, pak, bapak saja kasar dengan kakek. Demikian ikhwah. Makanya liyakun islahuka linafsika ayyuhal murabbi wal muallim qabla kulli syai. Wahai para pendidik, hendaklah pertama sekali sebelum kamu mengajarkan kepada orang lain kesolehan, kamu solehkan dirimu terlebih dahulu, supaya apa yang kamu ajarkan lebih mudah diterima oleh orang lain. Fal hasanu indal auladi ma fa'alta. Karena sesungguhnya yang baik di mata anak-anak adalah apa yang kamu kerjakan. Wal qabihu indat tullabi ma tarakta. Dan yang buruk menurut murid-murid adalah apa yang kamu tinggalkan. Jadi dia melihat apa yang kita lakukan, dia memperhatikan tingkah laku kita, dia memperhatikan ketaatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memperhatikan bagaimana kesungguhan kita dalam mengajarkan mereka. Itu diperhatikan oleh anak-anak. Dan anak-anak bisa merasakan, ikhwah, kita itu mengajar karena beban atau tidak. Anak-anak bisa merasakan kita itu mengajarkan mereka itu memang ikhlas dengan kasih sayang apakah tidak. Tahulah mereka bisa rasakan, ikhwah. Ketika kita ajarkan sesuatu dari hati kita, ikhwah, sesuatu yang munculnya dari hati akan masuk ke hati. Demikian dari hati, ya, bukan dari acting, ya. Karena orang bisa saja acting ketika dia ngajarkan, kemudian dia menangis tersuduh-suduh, padahal dia nggak menangis, ya, nggak akan ada pengaruhnya. Walaupun mungkin murid-murid ataupun para mada'u yang ikut menangis ketika melihat kita menangis, memberikan ceramah kita menangis, ya sampai situ saja nangisnya, nggak ada kesan. Kita kan ingin setiap apa yang kita ajarkan diamalkan. Pengamalan mereka itulah yang kita inginkan, bukan ikut-ikutan nangis di majelis, bukan. Untuk apa gunanya dia ikut-ikut majelis sementara di luar tidak mengamalkan apa yang kita sampaikan? Kenapa, ikhwah? Kembali kepada yang tadi, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humur na'am. Allah memberi hidayah pada seorang melalui dirimu itu lebih baik ketimbang unta merah. Demikian, ikhwah. Dan Allah kan tahu siapa diri kita. Allah tahu siapa diri kita. Makanya kalau Allah melihat diri kita baik, Allah akan jadikan kita perantara hidayahnya. Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Selanjutnya, wa inna husna suluki al murabbi wal muallimi wal muallimati wal abi afdalu tarbiyata lahum. Karena sesungguhnya akhlak seorang pendidik, akhlak seorang guru, akhlak ayah itu merupakan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Artinya seperti dakwah bil hal, ya.
Kita memperlihatkan kepada mereka bagaimana taat kepada Allah. Kita perlihatkan kepada mereka bagaimana bertutur kata dengan lemah lembut. Kita ajarkan, kita perlihatkan kepada mereka bagaimana kita itu sayang kepada mereka. Bagaimana cara menyayangi orang lain. Kita ajarkan, kita perlihatkan kepada mereka. Kita ajarkan kepada mereka dengan cara kita orang yang pertama yang mementingkan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan pribadi. Anak-anak akan menirunya, insya Allah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa qad katabtu hadzal nida ila ikhwanil muallimin wa akhwatil muallimat. Sungguh himbauan ini aku tulis, aku rangkai untuk teman-temanku guru laki maupun perempuan, liyastafidu minha fi ilmihim ba'da khibratin fit ta'limi istamarrat 40 aman. Dengan harapan semoga bermanfaat, ya. Semoga untayan apa yang aku tulis ini bermanfaat untuk ilmu mereka, di mana ini aku tuliskan melalui pengalamanku dalam mengajar selama 40 tahun. Ya. Ini pengalaman. Buku yang aku tulis ini merupakan hasil dari pengalamanku mengajar selama 40 tahun. Liya'rifu kaifa yakunu muallimina najihin. Agar para guru-guru yang lain bisa mengetahui bagaimana cara menjadi pendidik yang sukses. Wallahu as'alu ayyanfa bihal muslimin. Aku berharap kepada Allah semoga buku ini bermanfaat untuk orang muslim, wa yaj'aluha khalisatan liwajhihil karim, dan menjadikannya sebagai amalan yang ikhlas karena untuknya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Taib, itu saja untuk untuk sore hari ini ya, sebagai muqaddimah bahwasanya buku ini insyaallah cukup bagus ya, cukup sistematis dalam memberikan kaedah-kaedah dalam mengajar ataupun mendidik anak-anak, baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai guru untuk murid-murid kita. Demikian para ikhwah, semoga bermanfaat. Insyaallah ikutilah terus kajian kita ini, yaitu nidaun ilal murabbin wal murabbiyat, himbauan ataupun panggilan kepada para pendidik, guru-guru baik laki maupun perempuan. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh langsung ya bertanya melalui via telepon. Anda bisa call langsung melalui nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda, atau boleh juga Anda kirimkan pertanyaan melalui via WhatsApp dengan nomor yang sama. Demikian. Silakan, kita menunggu pertanyaan para pemirsa sekalian. Semoga pertanyaan yang diajukan bermanfaat untuk kami sebagai pengajar, juga bermanfaat untuk para pendengar yang mendengar jawaban-jawabannya. Insya Allah. Jadi kalau kita lihat tadi buku yang simple ini ikhwah, ini merupakan penuangan dari pengalaman-pengalaman ya yang telah dirasakan, yang telah dilihat oleh si penulis, yaitu Muhammad bin Jamil Zainu, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ya, di mana beliau telah mengajar selama 40 tahun. Insyaallah pengalaman mengajar yang cukup lama, 40 tahun. Jadi kalau beliau baru mulai mengajar, ada anak yang baru lahir ya, selama 40 tahun dia mengajar. Ini anak yang baru lahir ini sudah usia 40 tahun, sudah dewasa, mungkin sudah punya anak sekian mungkin. Jadi cukup lama ya pengalamannya. Semoga buku ini bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, anak saya janda, anak satu, sekarang dekat sama laki-laki yang lebih muda,
tapi saya tidak merestuinya. Mereka juga nekat suka bareng, jalan bareng. Saya juga sering menasihati tapi tidak didengar. Apakah saya ikut sebagai orang tua ikut berdosa? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau sudah anak dewasa seperti ini, ya, kita sebagai orang tua hanya mengarahkannya, ya, hanya mengarahkannya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kita memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan pendapat kita kepada mereka. Kalau kita lihat calonnya itu kurang baik, maka kita katakan kurang baik. Tentunya penilaian baik dan tidaknya ini bukan dikarenakan sentimen. Karena bisa saja orang tua tidak merestui karena apa? Karena calon anaknya, ya, yang lebih muda, mungkin karena miskin, bisa. Ya. Karena yang bisa menilai secara objektif tidak baik dan tidak baiknya seseorang itu hanyalah orang yang punya ilmu. Hanyalah orang yang orientasinya adalah agama, bukan dunia. Demikian ikhwah. Jadi kita sebagai orang tua, apakah kita tidak merestuinya dikarenakan masalah dunia yang kurang bagi si laki-laki, atau karena memang akhiratnya yang kurang? Mungkin karena nggak sholat, atau dikarenakan merokok dan lain-lainnya. Yang mana? Makanya kita sebagai orang tua juga harus objektif dalam menilai seseorang baik dan buruknya. Demikian ikhwah. Taib, kita menganggap diri kita sudah objektif dalam menilai. Kita nasihati anak kita yang sudah janda tersebut, namun tidak juga berhasil. Dia tetap jalan bareng, bahkan nekat pergi bareng. Maka ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau sudah seperti ini, selama dia si laki-laki masih muslim, sudahlah. Daripada mereka nanti berbuat maksiat, restukan sajalah. Diresmikan saja, nikahkan, dah selesai. Setelah itu kita katakan, kita akan nikahkan, kita katakan, nak, ini pilihanmu, nak, ini pilihanmu, ya, yang sebenarnya bapak tidak setuju, tapi karena kamu bersikeras, ya sudah, kamu yang akan berumah tangga, bukan bapak. Jadi kalau terjadi apa-apa, bapak sudah memberikan nasihat kepadamu, jadi bapak tidak bertanggung jawab. Demikian. Gimana? Mau? Ya udah, nikahkan. Daripada nanti tak bareng jalan, bareng pergi jalan, kemudian akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Beda ikhwah, seorang yang masih gadis dengan seorang yang masih lajang ketika mereka pacaran dengan yang sudah janda, dengan yang sudah duda. Mereka ini sudah merasakan bagaimana nikmatnya hubungan badan. Jadi mereka ingin mengulangkan kembali, apalagi mereka sudah lama libur tidak melakukannya. Mungkin sudah setengah tahun, atau mungkin sudah 2 tahun, atau hingga 3 tahun. Ketika mereka suka sama suka dan mereka jalan bareng, ini kemungkinan zinanya itu lebih besar ketimbang seorang yang masih gadis, seorang yang masih pejaka. Demikian ikhwah, ya. Jadi oleh karena itu nasihati terlebih dahulu. Kalau memang bersikeras, ya sudah, ya, nikahkan. Karena itu insya Allah lebih baik untuk agama mereka, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah. Allahu a'lam bishawab. Ingat, mereka sudah dewasa, ya, apalagi sudah punya anak. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menghadapi anak yang berteman dengan berbeda agama sampai ingin berniat untuk serius dengan teman wanitanya, sedangkan orang tua sudah menjelaskan tentang larangan menjalin hubungan dengan beda agama, tapi anaknya tetap ingin membuktikan kalau mereka ingin berusaha dan teman wanita pun punya keinginan untuk jadi mu'alaf. Jazakumullah khair. Sekarang masalahnya, kenapa kok ini anak bisa ketemu dengan wanita ini? Gimana caranya? Gimana jalurnya? Kita jangan menilai setelah jadi. Kamu kok suka dengan wanita yang beda agama? Orang menyukai lawan jenis yang beda agama. Ini kan tidak kira-kira sekonyong-konyong gitu datang. Kan tidak. Itu ada prosesnya mengapa sampai ke sana. Coba Anda sebagai orang tua, coba teliti di mana masalahnya ini. Coba diruntut. Kenapa bisa seperti ini? Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.
Ya nggak akan mungkin anak tiba-tiba lahir dari kita, dari rumah kita bagus-bagus, kita didik di rumah dengan ilmu agama, tiba-tiba dia ingin seorang perempuan jatuh cinta pada seorang perempuan yang beda agama. Kan tidak mungkin. Ini ada proses, ya proses. Jangan sesali hasilnya, karena hasil itu mulai proses. Demikian ikhwah, semua di dunia ini proses. Kenapa seorang anak durhaka kepada orang tuanya? Itu juga proses, hasil dari sebuah pendidikan. Dan itu kembali kepada kedua orang tua. Makanya yang pertama ya cobalah diruntut dahulu, diperhatikan di mana salahnya kita ini. Kenapa kok tiba-tiba anak kita senang dengan wanita mu'allaf, wanita yang beda agama? Coba introspeksi, apa yang telah kita lakukan pada anak kita? Dari sisi sikap kita, perhatian kita pada dia masalah agama, atau sekolah kita tempatkan, kita amanahkan anak kita, di mana kita letakkan? Coba perhatikan, ya. Demikian ikhwah rahimanallahu. Ya, gimana lah Ustadz? Ya kesalahan kami lah. Mungkin karena kami membebaskan dia berteman dengan siapa saja, atau kami serahkan anak kami di sekolah yang tidak memperhatikan nilai-nilai agama, akhirnya seperti ini. Ya kalau begitu Ustadz, oke lah kami salah. Terus gimana solusinya? Solusinya ibu dan bapak nasihati semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Kalau ibu dan bapak nggak sanggup, cari orang yang bisa memahamkan si anak. Cari. Demikian ikhwah. Karena kalau anak-anak ini ya remaja misalnya masih usia 20, itu cinta mereka itu masih cinta buta, masih cinta-cinta monyet. Dia tertarik, dianggap dia cantik, dianggap dia cocok, nyaman, udah anggapnya udah berumah tangga, selesai masalahnya. Dia merasa bahwasanya rumah tangga, kalau dia berumah tangga dengan si dia ini, rumah tangga yang penuh aroma wangi, yang rumah tangganya akan bertabur bunga-bunga mawar. Demikian, dengan harum semerbak, itu yang dibayangkan. Mereka nggak tahu bahwasanya rumah tangga itu punya lika-likunya. Ada duri-duri yang tajam yang harus dilalui. Mereka belum tahu itu. Makanya ikhwah rahimanallahu iyyakum, kita hanya bisa mengarahkan, memberi nasihat. Kita nggak sanggup cari orang yang bisa menasihati. Enggak juga, sudah melakukan berbagai macam, enggak juga. Ya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudahlah nak, mau bagaimana lagi. Tapi ingat, kalau dia sampai pada titik itu dikarenakan kelalaian kita dalam didiknya, dikarenakan karena kita tak perhatikan sekolah tempat kita sekolahkan dia, kita ikut andil dalam dosa si anak. Jika memang ternyata nanti rumah tangganya kacau. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Berarti orang tua juga lebih dahulu untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh kita sebagai orang tua memberi masukan atau kritikan kepada pondok pendidik ustadz di pondok pesantren dalam masalah muamalah, walaupun dalam masalah kualitas pendidikan pondok walaupun dalam masalah kualitas pendidikan pondok, karena orang tua melihat banyak ketidaksesuaian yang dijanjikan pondok tersebut. Boleh ya. Ya saya kira setiap pondok itu menerima yang namanya masukan-masukan, tapi ingat harus melalui jalur yang telah ditentukan oleh pondok pesantren. Jangan kita langsung kita lihat ada guru yang nggak pandai misalnya dalam memberikan pelajaran. Jangan kita panggil, Pak sini Pak. Bapak kok begini cara? Jangan mengkritik langsung kepada sang guru. Sebab efeknya nanti dia tidak senang kepada kita, nanti efeknya juga kepada anak kita yang kita sekolahkan di sana. Makanya tempuhlah jalur yang telah ditentukan oleh pondok. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, misalnya pondok mengatakan kritik dan saran bisa ditujukan kemari misalnya. Coba lihat. Ya. Mungkin pondok punya mekanisme dalam jalur pengkritikan dan masukan-masukan dan saran-saran. Coba perhatikan. Ikutilah jalur yang telah ditentukan pondok. Jangan kita main sendiri. Ya, karena hal itu akan membuat pondok
tidak suka dengan kita. Demikian ikhwah rahimani Allahukum. Jadi intinya nggak apa-apa kita sebagai wali santri, kita mengkritik seorang guru, kita mengkritik masalah manajemen pondok, kita memberi masukan agar diperbaiki aturan pondok, boleh silahkan ya. Tapi ikuti jalur yang telah ditentukan oleh pondok pesantren tersebut. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Taib ikhwah, itu saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas bermanfaat. Insyaallah besok kita akan lanjutkan kembali pembacaan buku Nidaun ilal murabbin wal murabbiyat. Semoga Allah memberi kita kemudahan dan memberi kita hidayah dan inayahnya, dan tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.